wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Alhamdulillah. Sehat ya? Sehat. Gembira hari ini? Insyaallah. Semoga dengan kegembiraan dan keceriaan teman-teman membuka peluang kita untuk bisa memahami apa yang kita diskusikan dan kita pelajari pada topik kita pada pertemuan kali ini. Hari ini adalah pertemuan ke-7 dari materi kita, mata kuliah literasi informasi. Dan pada kesempatan kali ini, kita sebelum mengawali perkuliahan pada topik diskusi, silakan teman-teman membuka Al-Qur'annya dulu masing-masing. Boleh menggunakan Al-Quran yang membawa mushaf, juga boleh menggunakan gadget mungkin yang menggunakan versi online. Silakan dibuka Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 6. Sudah ketemu? Sudah. Siap. Baik, mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fafa'altum nadimin. Ya, sudah. Coba tolong salah satu Mas Habil untuk membacakan terjemah atau arti dari ayat tadi. Artinya yaitu, wahai orang-orang yang beriman. Agak keras, biar yang lain juga dengar. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan atau kebodohan, yang akhirnya kamu menyesali perbuatan itu. Quran Surat Al-Hujurat ayat 6. Baik, terima kasih Mas Habil atas terjemah yang sudah dibacakan. Ya, dari ayat Quran dan terjemah yang tadi sudah kita dengarkan bersama, pelajaran apa yang bisa diambil dari ayat tadi? Kalimah mungkin? Ketelitian. Teliti ya? Ya. Baik, satu, ayat tadi mengajarkan kita teliti. Desti? Mengevaluasi dan kritis. Evaluasi dan kritis setiap informasi yang kita dapatkan. Baik, teman-teman, jadi ayat ini memberikan pesan yang cukup penting di dalam setiap informasi yang kita dapatkan, kita dengarkan maupun kita baca. Ya, berdasarkan kesimpulan ataupun inti dari ayat yang tadi sudah dibacakan oleh Mbak Halimah dan juga Mbak Desti, maka mata kuliah kita pada kesempatan hari ini, topik kita adalah informasi dalam konteks Islam. Jadi teman-teman sekalian, tujuan pembahasan kita pada pagi hari ini, setelah tadi membaca ayat Al-Quran, kita akan memahami karakter informasi di dalam Islam, kemudian menganalisis, mengevaluasi, dan juga mengkritisi informasi sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran di dalam Islam. Silakan teman-teman untuk melihat. Ya. Coba silakan diamati sebuah tangkapan layar yang saya tunjukkan di layar kaca. Ya, berdasarkan ayat tadi, teman-teman, kita mari coba analisis sebuah berita yang saya tampilkan di dalam tangkapan layar ini dari media sosial yang bisa dicermati oleh teman-teman, dievaluasi dan juga dikritisi. Ya. Beberapa grup, mungkin kita berhitung 1, 2, 3 ya, 1 sampai 3. Silakan. 1, 1, 2, 3. Ya, semuanya ada 9 orang sehingga bisa kita bagi 3 grup. Masing-masing sesuai dengan angkanya, silakan berkumpul di grupnya masing-masing. 1 dengan 1, 2 dengan 2, dan 3 dengan 3. Silakan. Ya, 1 sebelah sini boleh. Tiga nggak? Tiga sini. Mungkin gimana? Ada yang kesulitan dari diskusi dari teman tadi? Baik. Nanti silakan disimpulkan ya, kesimpulannya nanti disampaikan. Ada
Ada sesuatu yang bisa kesulitan? Belum ada sih Pak. Oke, nanti kesimpulannya disampaikan di presentasi ya. Ini grup berapa sih? Dua ya, grup dua. Ada kesulitan? Baik. Sekarang nanti diskusikan intensif, kemudian nanti hasilnya dipresentasikan di depan. Menurut saya sih itu nanti kita kaji lagi dilihat dari sumber-sumber yang ada dari sumbernya paling apa Oke, cukup waktunya ya untuk diskusi, sudah cukup lumayan waktunya. Sekarang apa respon dari masing-masing kelompok? Diawali dari kelompok satu, apa yang bisa Kalau disampaikan? dari kelompok kami setelah diskusi tadi mungkin mengevaluasi apa sumbernya, Pak. Mengevaluasi sumber, baik, evaluasi sumbernya otoritatif atau tidak, gitu ya. Baik, terima kasih. Kemudian kelompok dua, silakan. Kalau dari kelompok 2 itu bisa mengklarifikasi berita itu benar atau hoax gitu. Informasi benar atau hoax gitu ya. Baik, terima kasih. Kelompok tiga, silakan. Dari kelompok 3 kayaknya itu nggak logis sih Pak. Ya. Karena masa mau Kementerian Agama ngasih 5.000 orang Ya. umroh gratis. Tiket 5.000 orang loh Pak. Baik. Itu banyak loh Pak. Ya, argumentasinya karena logis atau tidaknya informasi yang disampaikan. Terima kasih teman-teman semuanya. Informasi hasil diskusinya sudah disampaikan di grup kelas ini. Jadi kelompok 1 evaluasi sumber, kelompok 2 adalah klarifikasi, dan kelompok 3 informasinya tidak logis karena tidak mungkin dari sisi ini kuota seperti banyak kok dikasihkan ke orang-orang gratis. Padahal biaya umrah itu juga tidak murah, bisa jadi minimal 30 juta sampai 40 juta kali 5.000 berapa coba? Baik, sekarang kita silahkan kembali teman-teman duduk seperti posisi semula. Bisa kembali dari grupnya masing-masing ke tempat duduk semula, silakan. Baiklah teman-teman, marilah kita coba hasil evaluasi dari informasi yang tadi di analisis dan didiskusikan oleh teman-teman. Mari kita lihat sesungguhnya seperti apa. Informasi resmi dari Kementerian Agama menyatakan bahwa selebaran yang beredar di media sosial itu dinyatakan oleh Kementerian Agama adalah informasi yang hoax, informasi yang palsu, dan informasi yang tidak valid dan menyesatkan. Maka pada kesempatan kali ini kita akan belajar dan juga mendiskusikan, sekaligus juga ingin mengetahui bagaimana sebenarnya etika informasi di dalam perspektif Islam. Bagi kita, antara muslim satu dengan muslim yang lain, setiap orang itu ketika memberikan informasi harus memenuhi kriteria etika. Yang pertama adalah jujur. Jadi ketika kita memberikan kabar, memberikan informasi, memberikan berita kepada pihak lain, baik kepada teman sendiri, kepada publikasi melalui media online dan sebagainya, atau media sosial, maka pertama harus jujur. Jujur dalam arti sebagaimana juga informasi itu disampaikan berdasarkan data dan fakta apa adanya, ya. Jujur, jadi jangan sampai ditambah-tambahi atau jangan dikurangi. Kemudian yang kedua, informasi harus kita sampaikan secara adil. Adil dalam arti kita menyampaikan informasi itu sesuai dengan hak yang diterima oleh penerima informasi. Katakanlah kita dapat pesan dari orang lain, dititipi pesan, maka sampaikanlah pesan itu sesuai dengan apa yang harus dia terima dan apa yang harus kita sampaikan. Yang kedua, seimbang. Adil artinya adalah seimbang. Jadi tidak ada seimbang dalam arti ketika kita merespon informasi itu, informasi yang kita sampaikan kepada yang bersangkutan juga seimbang. Jangan sampai ada yang kurang, jangan sampai kita lebih-lebihkan sehingga seolah-olah dan nyatanya bahwa berita yang kita sampaikan itu menjadi berita yang tidak sesuai. Kemudian yang ketiga, informasi juga harus akurat. Jadi selain jujur, sikap kita jujur, informasi yang kita sampaikan benar-benar betul, benar-benar sesuai, tidak ada sesuatu yang
diubah-ubah, tidak ada sesuatu yang direka-reka, tidak ada sesuatu yang diada-adakan. Informasinya apa adanya. Nah, maka ketika kita akan menyampaikan informasi kepada orang lain, kita harus teliti. Sebagaimana tadi teman-teman sudah diskusi tentang selebaran tadi di media sosial, teman-teman ada yang cross-check ke sumber, kemudian klarifikasi, dan juga melihat berita isi informasinya logis apa tidak. Maka disinilah pentingnya teliti. Ya, sebelum kita men-sharing kepada pihak lain, maka kita saring dulu informasinya. Jangan sampai informasi yang kita sampaikan itu justru menjadi berita hoax. Nah, yang keempat adalah kita tidak menyebarkan berita yang sifatnya bohong, termasuk juga tadi sekarang tadi adalah berita hoax. Jangan sampai itu terjadi. Setelah kita tadi mencermati bagaimana prinsip atau etika dan juga ajaran bagi seorang pemberi informasi, maka dalam Islam juga ada prinsip-prinsip dan ajaran bagi penerima informasi. Ya. Yang pertama, ketika kita mendapatkan informasi dari pihak lain, maka kita mengacu kepada surat Al-Hujurat ayat 6, sebagaimana tadi di depan sudah kita baca bersama, yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu 'ala ma fa'altum nadibin. Jadi pertama adalah tabayun, klarifikasi, cross check, atau di dalam bahasa media disebut dengan check and recheck. Nah, ini penting bagi kita sebagai manusia, sebagai umat muslim untuk tabayun terhadap informasi yang kita terima dari orang lain. Kemudian yang kedua adalah husnudzon. Kenapa kita harus husnudzon? Jangan sampai kita itu memiliki prasangka yang tidak baik kepada orang lain. Sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Hujurat ayat 12, Ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Sikap husnudzon, berprasangka baik pada orang lain harus kita junjung, kita utamakan di dalam setiap menerima informasi. Setelah kita mendiskusikan topik kita pada pagi hari ini dari awal sampai akhir, maka materi yang kita bisa simpulkan pada kesempatan hari ini adalah informasi di dalam Islam itu pertama, pemberi informasi itu harus memiliki sikap jujur, sifat jujur, kemudian adil, informasinya juga akurat, dan juga tidak menyebarkan berita bohong. Kemudian sebagai penerima informasi juga memiliki etika, karakter. Pertama adalah tabayun, ya, sikap tabayun, cek dan dicek terhadap informasi yang diterima. Kemudian juga bersikap husnudzon, jadi berprasangka baik dulu terhadap yang disampaikan. Selanjutnya untuk mengevaluasi teman-teman terhadap topik yang kita diskusikan, silakan mengisi evaluasi yang ada di layar dan juga sudah saya share di grup WA. Saya kasih waktu 5 menit untuk memberikan respon terhadap evaluasi mata kuliah kita pada kesempatan hari ini. Silakan. Ya teman-teman, demikianlah tadi topik diskusi kita pada sesi kali ini dengan topik kajian yaitu informasi dalam konteks Islam yang merupakan bagian dari mata kuliah literasi informasi, prodi informasi, ilmu perpustakaan dan informasi Islam. Dengan kita mengkaji, memahami dan mengetahui bagaimana informasi dalam konteks Islam memberikan bekal kepada kita untuk bagaimana bersikap sebagai seorang pemberi informasi maupun penerima informasi, sebagaimana yang sudah kita diskusikan bersama, menjadi seseorang yang bisa tabayun, bersikap jujur, dan juga adil di dalam memberikan informasi. Marilah kita akhiri mata kuliah pertemuan kita pada mata kuliah hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Sampai ketemu lagi di kesempatan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.